Pada zaman dahulu kala, tepatnya di wilayah Sumatera Selatan, terdapat Putri Kemarau. Nama asli putri tersebut adalah Putri Jelitani. Dia disebut Putri Kemarau karena lahir pada musim kemarau. Sayangnya, ibundanya sudah meninggal dunia, sehingga dia menjadi putri sematawayang sang raja. Raja tersebut adalah raja yang bijaksana. Negeri yang dipimpinnya begitu tentram dan makmur. Namun, pada suatu ketika, negeri tersebut dilanda musim kemarau yang begitu panjang. Bagaimana ini? Apakah kau melihat kondisi negara kita akhir-akhir ini? Iya, negara kita sangat menyedihkan. Banyak banget rakyat yang mengeluh tentang musim kemarau saat ini. Mereka semua kekeringan. Apakah kau berpikir bagaimana kita menghadap kerajaan untuk mengatasi kekeringan ini? Ya, aku setuju. Ayo, aku ikut ke istana. Ayo. Hei, kalian hendak kemana? Kami hendak menghadap raja, ingin mengatasi masalah kekeringan ini. Apakah kamu ingin ikut? Ya, aku ikut. Aku juga kering akibat musim kemarau ini. Ayo. Mereka berjalan ke istana. Setibanya di istana, mereka bertemu dengan pengawal dan pengawal tersebut mengantar mereka ke hadapan raja. Selamat siang, pengawal. Siang, ada apa? Kami di sini ingin bertemu dengan raja untuk membahas tentang masalah kekeringan di negara kita ini. Bisakah kamu membawa kita ke hadapan raja? Baik, akan saya antarkan kalian ke hadapan raja. Ayo ikuti saya. Permisi Baginda Raja, ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda. Baik, persilakan mereka masuk. Ada perihal apa kalian datang ke sini? Mohon maaf atas kedatangan kami, Baginda. Kami kemari adalah untuk menanggulangi masalah kekeringan yang ada di negara kita ini. Baiklah, saya juga sedang memikirkan masalah ini. Saya juga sudah memanggil para peramal untuk datang ke istana nanti. Baginda, kalau begitu kami akan menanti kabar baik dari Baginda. Mohon mengerti. Pada siang harinya, para peramal yang telah diundang oleh raja datang ke istana. Maaf Baginda, ada Pak Gerangan Paduka memanggil kami kemari. Saya memanggil kalian untuk mencari solusi yang saat ini terjadi. Beribu maaf Baginda, kami tidak dapat menemukan solusi atas masalah ini. Atas keterbatasan pengetahuan kami, Baginda. Baiklah, kalian boleh kembali. Kalau begitu kami pamit undur diri. Para peramal meninggalkan kerajaan. Sementara itu, raja dan sang pengawal berkumpul di ruang pertemuan. Aku merasa begitu bersalah kepada rakyatku. Aku tidak bisa mengatasi masalah ini. Ampun Baginda, saya telah mendengar kabar tentang seorang peramal yang sangat amat sakti. Peramal itu berada sangat jauh dari kerajaan ini dan sangat terpencil. Benarkah? Semoga dia bisa membantuku. Siapkan kereta itu dan aku akan segera berangkat ke desa itu. Baik Baginda. Raja segera bersiap-siap untuk menemui peramal yang dimaksud. Setelah itu, raja menemui putrinya. Duhai anakku, ayah akan menemui sang peramal yang jauh dari kerajaan ini. Selama ayah pergi, kerajaan ini ayah titipkan kepada kamu. Baik ayah, aku akan mematuhi perintahmu. Raja segera berangkat dan meninggalkan kerajaan. Setelah beberapa lama, raja pun tiba di kediaman peramal yang dituju. Setelah mengetuk pintu, peramal itu membuka pintunya. Kehormatan bagi hamba, Anda sudah jauh-jauh datang ke gubuk hamba. Silakan duduk. Maaf, menunggu waktu Anda. Ya. Ada Pak Gerangan Paduka. Wahai mana peramal,
Di negeriku sekarang telah dilanda musim kemarau. Aku dan rakyatku tidak menemukan solusinya. Apakah kau bisa membantunya? Baginda, akan ada petunjuk yang membuat masalah itu keluar dari negeri Baginda, yaitu petunjuknya akan datang pada mimpi putri Anda. Baiklah, saya akan menanyakan kepada putri saya. Terima kasih telah membantu saya. Terima kasih kembali Baginda. Sang raja pun meninggalkan rumah peramal. Setelah sampai di kerajaannya, raja kemudian menemui putrinya. Wahai anakku, ayah sudah bertemu dengan peramal yang sudah ayah ceritakan pada tempo hari. Dia mengatakan bahwa petunjuk jalan keluar ini ada dalam mimpimu. Apakah kamu sudah bermimpi hal tersebut? Mohon maaf ayah, tapi aku belum mendapatkan mimpi mengenai hal itu. Tapi alangkah baiknya kita serahkan saja masalah ini kepada Tuhan. Benarlah perkataanmu, wahai putriku. Ayah minta maaf. Ayah sudah sadar apa yang seharusnya ayah lakukan. Di saat sang putri tertidur di kamar pribadinya, saat tidurnya itu, putri bermimpi bertemu dengan ibunya. Wahai putriku, apa yang tengah dialami oleh negeri ini akan segera berakhir. Apabila ada seseorang gadis yang bersedia berkorban dan mau menceburkan dirinya ke laut. Putri segera terbangun dari tidurnya. Raja juga masuk ke dalam kamar Putri Jelitani untuk menenangkannya. Ada apa, wahai putriku? Ayah, aku mendapatkan mimpi. Di dalam mimpi itu, ibu datang. Ibu mengatakan bahwa kesulitan yang negara kita alami ini dapat diselesaikan jika ada seorang gadis yang rela berkorban untuk menceburkan dirinya ke laut. Bila memang gitu, mari kita beri pengumuman kepada rakyat ini tentang hal ini. Ayah juga sudah memberikan sayembara untuk yang menemukan gadis yang rela berkorban untuk kerajaan ini. Pada keesokan harinya, raja menepati ucapannya. Raja mengumpulkan rakyatnya dan bertanya siapa yang mau berkorban sesuai dengan mimpi yang dialami oleh putrinya. Wahai rakyatku, adakah dari kalian yang bersedia untuk melanjutkan perintah amanah ini? Apakah tidak ada? Maaf ayah, tapi aku rela mengorbankan diriku ini demi para rakyat yang ada di seluruh negeri ini. Hah? Jangan putriku, engkaulah satu-satunya yang sekarang aku miliki. Tidak ayah, aku harus mengorbankan diriku ini demi para rakyat di negeri ini. Mungkin saja ini memang sudah takdirku. Baiklah, kalau itu tekadmu, besok kita akan menuju ke tepi laut. Keesokan harinya pun datang, dan raja, putri, serta rakyat sudah berada di tepi laut yang curam. Anakku, apakah kau yakin dengan semua ini? Iya ya, aku sudah yakin. Tolong ikhlaskan kepergianku dan juga maafkan kesalahanku. Setibanya di istana, raja pun tidur di dalam kamarnya. Kala itu, raja mendengar sebuah suara gaib. Pergilah ke tepi laut dan temui putrimu. Raja terbangun dan bergegas menemui rakyatnya kembali. Wahai rakyatku, marilah kita kembali ke tepi laut. Ada suara yang mengatakan bahwa aku harus ke sana. Raja dan rakyat menuju ke tepi laut dan menemukan putri ada di sana. Putriku, Ayahanda, terima kasih Tuhan, kau telah menyelamatkan putriku. Mengawal, bawa putriku ke kerajaan. Raja sangat bersukacita, dan rombongan itu pun kembali ke istana. Masalah sudah terselesaikan, dan beberapa tahun kemudian, Putri Kemarau menjadi ratu menggantikan ayahnya. Ia memerintah dengan bijaksana, sehingga rakyatnya bisa hidup dengan tentram dan makmur.
Baiklah rakyatku, mari kita balik ke rumah masing-masing. Ya, tapi aku rela berkorban. Dari solusi biar ada di desa jauh dari kerajaan ini. Siapa yang bisa